Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Perkenalkan, nama saya Grace Josephine Sirait, NIM 19010114140. Saya menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 7 berjudul Hindu Vaishnava. Hasil dan pembahasan periodisasi arca di Bali menurut Sturkheim. Periodisasi arca di Bali menurut Sturkheim dalam bukunya yang berjudul Oudheden van Bali pada tahun 1929 terkait pengelompokan seni arca di Bali dan abad ke-9 sampai ke-15 Masehi akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan periode seni arca Dewa Wisnu. Adapun pengelompokan periodisasi adalah sebagai berikut. Pengelompokan periodisasi yang pertama, seni arca periode Hindu Bali abad ke-9 sampai ke-10. Arca-arca yang tergolongkan dalam kelompok ini terkatakan memiliki gaya internasional karena gaya serupa ditemukan di Malaka, di India, Nepal, Tibet, Asia Tengah, dan berakar dan pada kesenian Gupta atau Sturkheim pada tahun 129 sampai 36. Arca-arca tersebut memiliki karakter dan lemah lembut, kehalusan rasa dan memperlihatkan ekspresi kedewatan atau divine expression. Di Bali ditemukan berupa arca Dhyani Buddha, di situ goa gajah 2 buah atau 1 sudah hilang, dan sebuah arca Yesus Madewa di Pura Putra Badatara Dewa, Desa Bedulung dan Kabupaten Gayar. Seni arca di periode Bali kuno abad ke-11 sampai ke-13. Arca-arca yang tergolongkan dalam kelompok ini dimulai dari sejak abad ke-11 dan dominasi oleh arca-arca perwujudan raja-raja dan permaisuri telah didewatkan. Arca ini memperlihatkan gaya yang serba kaku, halus, dan penyelesaiannya. Sturkheim membagikan arca periode ini berdasarkan stili dan keterhubungan sejarah menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok gunung penulisan, kelompok goa gajah, kelompok gunung kawi, dan kelompok kutri. Seni arca periode Bali abad ke-13 sampai 15 Masehi. Arca yang dikelompokkan ke dalam periode ini memperlihatkan ciri-ciri sikap yang badan kaku, frontal dan proporsi badan yang kurang seimbang. Mahkota bertala semakin ke atas semakin mengecil. Pada pegunungan perhiasan dan pakaian timbul suatu gambar yang serba megah atau widya pada tahun 180 sampai 66. Bagian kiri dan kanan mahkota arca yang terdapat hiasan berupa hiasan setiran daun atau simping. Arca terdapat hiasan berupa hiasan setri daun atau simping. Hiasan seperti ini menunjukkan persamaan dengan arca dari zaman Majapahit akhir disebutkan oleh Sturkheim sebagai hiasan telinga berbentuk sayap atau Sturkheim pada tahun 929 sampai 76. Pengembaraan acara Dewa Wisnu. Acara Dewa Wisnu ini Pura Patapan, Desa Lembong atau Kitamani Bagi atau AW1. Acara ini belum diimplementasikan oleh Bali Pelestarian Cagar Budaya Bali atau BPCB Bali, namun sudah pernah diteliti oleh Bali Arkeologi di Pasar pada tahun 2010. Arca keseluruhan acara ini dimiliki tinggi 50 cm, tinggi arca 31 meter, lebarnya 20 cm. Arca terbuat dari batuan basalt warna kehitaman. Arca digambarkan berdiri Satranaka Murti. Di atas lapaka pada bagian bawahnya terbentuk pasa. Arca Wisnu ini memiliki 4 tangan caturbuaja dan melaksanakan tangan kanan belakang memegang cakar dan tangan kanan depan memegang bulatan, tangan kiri belakang memegang saka, tangan kiri depan memegang ganda atau suarbawa pada tahun 2010 sampai 10. Sebuah mahkota yang memiliki tinggi 7 cm berbentuk silinder. Kerita mahkota menghiasi kepala arca dan tampak kemacaman tali yang berbulat melingkari bagian tepi di bawah mahkota tersebut. Mata agak terpenjam, hidung mancung, bibir tipis, dan telinga panjang seperti telinga Buddha. Bagian badan tampak mulai dari bagian panjang hingga pergelang kaki pada bagian bawah. Terlihat adanya lipatan-lipatan kain. Acara Dewa Wisnu Pura Gelang Agung, Dusun Bali, Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan nomor inventasi pada 1/914
BB garis miring 15. Secara terbuat dari bahan batu pada perbata bagian mengalami kesanggupan acara digambarkan duduk Asa Murti, warna berupa Garuda dengan kepala yang ditenggakkan. Arca Wisnu digambarkan dengan sikap duduk berlambang, yaitu sebuah sikap duduk di mana kaki kanan ditekuk seperti orang yang sedang menjulurkan kaki ke bawah, sedangkan kaki kiri ditelipat seperti orang yang sedang duduk bersila. Memiliki 4 buah tangan caturbuaja dan tangan kanan belakang memegang cakra dan tangan kiri belakang memegang cakawa. Tangan kanan depan diletakkan di atas paha dengan memegangkan sebuah benda berbentuk bulatan, kemungkinan kuncup bunga Padma. Demikian pula, tangan kiri juga diletakkan di atas paha kiri, namun saya sudah patah hingga pelanggaran tangan sehingga tidak diketahui badan pegangnya. Wajah Wisnu memakai mahkota berbentuk mahkota dengan ukiran berbentuk simbar-simbar, bentuk muka lonjong dengan mata terbuka, alis uas, hidung dan mulut juga sudah aus. Arca ini memiliki anting-anting atau kudala dan berbentuk lingkaran untai ratna yang bersusun, memakai kalung hera yang berbentuk segitiga dari untaian mutiara yang bersusun. Tidak terlihat adanya tali perut atau udara badha, tetapi memiliki kelat bau atau kiwara. Gelang intang lengan serupa tali untaian mutiara dengan hiasan berbentuk sumber belat ketupat, dan gelang tangan atau kekana berbentuk lingkaran. Kain yang digunakan kurang jelas berbentuk dengan motifnya. Warna yang berupa arca Garuda yang digambarkan dengan rambut keriting alias agak tebal, sedangkan hidung dan mulutnya sudah Baik, saya akan melanjutkan pembacaan dari Saudara Grace. Sayap digambarkan sedang mengembang seperti sedang terbang, dan ekor dilipat naik seperti sebuah sandaran kursi. Tangan kanan Garuda memegang pergelangan kaki kanan Dewa Wisnu yang menggelantung, sedangkan tangan kiri menggelantung lapik yang berupa sisik atau Swantika 2013,42-43. Arca Dewa Wisnu di Pura Samuan 3, Desa Bedugulo, Belah Batu, Gianyar, Awit 3. Arca Dewa Wisnu ini telah diinventaris oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan nomor inventaris 114-04 BB 542. Tempat tersimpannya yaitu di Pelinggi Bataragana. Secara keseluruhan, arca ini memiliki ukuran tinggi 32 cm, lebar 17 cm, dan tebal 13 cm. Sebagian besar arca dalam tampak siring Gianyar atau AW4. Arca Dewa Wisnu ini telah diinventaris oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan nomor inventaris 1-14-04 BND 1986. Arca Dewa Wisnu ini berwujud Narasima Awatara. Narasima merupakan perwujudan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia berkepala singa untuk mengalahkan Hiranyakasipu secara keseluruhan. Arca ini memiliki ukuran tinggi 51 cm, lebar 32 cm, tebal 60 cm. Keadaan aus tetapi masih tampak arca dalam posisi duduk atau asana murti. Di atas wahana berupa burung Garuda memiliki 2 tangan Dewi Buja, namun sikap tangan tidak diketahui karena sudah patah. Kemungkinan Yoga Mudra menggunakan mahkota berupa Krita Makuta, namun hiasannya tidak terlihat dengan jelas karena sudah aus. Bagian muka tidak terlihat dengan jelas karena sudah sangat haus, mengenakan hiasan telinga dan udara banda, ikat pinggang dengan motif tidak diketahui. Pengembangan arca Dewa Wisnu. Tokoh penyerta Hiranyakasipu digambarkan sedang ada di pangkuan Narasima dengan wajah kesakitan. Bagian muka telah aus, terlihat mulut terbuka lebar seperti berteriak. Rambutnya sedang dijambak oleh Narasima. Tangan kanan memegang tangan kanan Narasima. Tangan kiri sudah patah. Arca ini tinggal setengah badan saja. Dari rambut hingga pada bagian pinggang terdapat saluran air atau jalatwara. Pada bagian perutnya, perhiasan yang digunakan oleh arca ini yaitu anting-anting atau kundala, kalung atau hara berbentuk segitiga dengan hiasan ukiran, gelang tangan kankana dengan motif bulat. Berdasarkan temuan arca Wisnu pada Hindu Buddha di Bali, kesemuanya diarcakan tidak bersama-sama dengan dewa Trimurti lainnya. Sikap dewa-dewa menggambarannya hanya
Stahuna Narasima atau Narasima dengan wujud maha dahsyat untuk mengalahkan Hiranyakasipu. Selain itu, arca Narasima yang ditemukan di Bali merupakan arca pancuran. Hal tersebut terlihat dari bagian perut arca yang berisi lubang jalan air atau jalatwara. Digambarkan dalam 3 sikap tubuh, yaitu berdiri atas Stahanaka Murti, duduk Asana Murti, dan berbaring Sayana Murti. Di Bali, tubuh tersebut antara lain pengerjaannya yang tidak didampingi oleh Brahma, Siwa, maupun dewa-dewa minor lainnya, sehingga dapat dijadikan indikator kedudukannya. Wisnu sebagai dewa tertinggi di India dikerjakan sebagai Siwa, Brahma, maupun Deyanaka Narasima atau Nurkotima 2014,21-24. Perbedaan dengan arca Narasima yang ditemukan di Bali digambarkan 2 sikap saja, yaitu Stahanaka Murti dan Asama Murti. Selain itu, sikap tangannya di India digambarkan dalam berbagai sikap seperti Abhaya Mudra, Vara Mudra, Kataka, sedangkan di Bali sikap tangannya memperlihatkan Prasasti Dawan. Prasasti ini berangkat tahun 975 Saka yang berisi tentang permohonan desa dutungan kepada Raja Anakungsu agar beliau membuka sawah di Tabaran yang dulunya berupa hutan. Penggarapannya adalah 62 keluarga dengan cara bergiliran. Selain itu, desa Lutungan juga memohon agar meringankan pajak mereka. Raja Anakungsu mengabulkan permintaan tersebut. Dengan kebijakan itu, Raja diibaratkan sebagai dewa hari yang turun ke dunia. Di dalam prasasti disebut sebagai berikut: karanannya Pemalaku Jataka Ribatara Ring Antakunjara pada Tekyen PWA Paduka Haji Karutnama Saksarat Nirat Harimurti Nityasa Nira Kumingking Sahapari Purnakna Nikanang Rat Rinaksira Karuhun Sanghayang Sarbadharma, yang artinya oleh karenanya diubah statusnya dijadikan Jataka untuk Batara di Antakunjara pada. Oleh karena itu, Paduka Raja merasa kasihan beliau seakan-akan bagaikan dewa hari atau nama lain Wisnu yang selalu memikirkan kesejahteraan dunia yang dikuasainya, terutama seluruh hukum agama atau Ardika dan Bharata 1998 sampai 1938. Kesimpulannya, pengerjaan dewa di Bali digambarkan duduk sikap saja, yaitu Stahanaka Murti dan Arca Murti. Arca-arca Dewa Wisnu di Bali juga menunjukkan variasi ikonografi antara satu sama lain, baik itu dalam perhiasan, busana, laksana, wahana, dalam sikap tubuh seperti sikap lengan dengan tangan. Periodisasi arca-arca ini menunjukkan gaya seni yang berasal dari abad Masehi. Temuan arca Wisnu di Bali pengerjaannya tidak didampingi oleh Brahma, Siwa, maupun dewa-dewa minor lainnya, sehingga dapat dijadikan indikator kedudukannya. Wisnu sebagai dewa tertinggi di India percakapan bersama Siwa, Brahma, maupun dewa-dewa minor lainnya dan berada di posisi sentral. Peranan dan kedudukan Dewa Wisnu di Bali dari data prasasti menunjukkan adanya pemujaan terhadap Dewa Wisnu atau kelompok Waisnawa. Berdasarkan prasasti Goblek Batur A pada masa pemerintahan Raja Ugrasena, peranan Dewa Wisnu sebagai pelindung dapat ditemukan dalam prasasti Dawan, prasasti Bahan, prasasti Sadingbe yang dikeluarkan oleh Raja Anakungsu, Raja Walaprabu, dan Raja Jayasakti. Prasasti tersebut menyebutkan raja sebagai titisan Dewa Wisnu. Hubungan antara raja dengan Dewa Wisnu bukan dilatar belakangi oleh kehendak memuja Wisnu sebagai dewa tertinggi, akan tetapi cenderung dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai raja yang ideal dan menjadi penguasa dunia yang tidak ditandingi atau Ratu Cakrawartin seperti Dewa Wisnu. Peranan lainnya
Dewa Wisnu pada masa sekarang dipercaya dapat memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan, serta ketika terjadi wabah penyakit pada pertanian masyarakat, memohon anugerah Tuhan. Demikianlah pembacaan saya. Shalom.